Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Alhamdulillah sore hari ini puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Zoom ya. Terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada rekan-rekan PKPLK yang sudah menyempatkan waktu terkait evaluasi ya, evaluasi kinerja dan juga informasi terupdate lainnya yang ingin kita bahas sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Kemudian yang kami hormati sore hari ini sudah bergabung juga masing-masing Bapak Ibu RO PKSS masing-masing wilayah. Kami ucapkan terima kasih selamat bergabung. Kemudian rekan-rekan Danru ya, sore hari mungkin mengikuti Zoom. Selamat bergabung ya, serta yang kami banggakan rekan-rekan Pramubakti dan PKPLK wilayah PKSS Palembang dan Jambi seregional Opis Palembang ya. Baik rekan-rekan, kita lanjut saja. Rekan-rekan sebelumnya saya ingin tanya, apakah di sini semua sudah membaca surat edaran ini Pak, yang dari Kanwil? Apakah Sudah, semuanya sudah Pak. membaca? Sudah, Sudah, Pak. Bang. Ya, Sudah. sudah dibaca ya. Nah, ya. Iya. Sudah. Cabang yang lain ada yang belum? Ada yang belum baca surat ini? Sudah, Sudah, Pak. sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah Ya, semua. oke ya. Baik, saya bacakan sekilas ya Pak ya, sedikit ya. Saya ulangi kembali ya. Mungkin di hari ini ya, khususnya masih ada mungkin PKPLK kita yang belum membaca instruksi surat ini. Saya akan bacakan kembali. Jadi ini si surat nomor B752 ERO Palembang ROV ONS bulan 5 tahun 2025. Perihal reminder tugas dan tanggung jawab office boy dan petugas kebersihan penunjang layanan kantor PKPLK di unit kerja, di mana surat ini ditujukan ke semua cabang BRI ya, Skanwil. Kemudian isinya dalam rangka memberikan kualitas layanan yang smart kepada jajaran office boy dan petugas kebersihan penunjang layanan kantor atau PKPLK, Regional Office Palembang dan seluruh branch office atau BO di bawah supervisi RO Palembang telah menyelenggarakan secara serentak sosialisasi layanan smart pada Sabtu tanggal 26 April 2025 yang pernah rekan-rekan ikuti. Berdasarkan hasil diskusi, pada saat sosialisasi terdapat tugas lain-lain yang ditugaskan kepada jajaran OB dan petugas kebersihan penunjang layanan kantor PKBLK oleh pekerja di unit kerjanya antara lain: satu, membelikan makanan pekerja; dua, membantu melakukan LKN dan penagihan ke nasabah; tiga, mengambil berkas di ruang priben; empat, membantu menyortir uang dan mengikat uang. Sehubungan dengan hasil diskusi di atas dari keempat poin, kami tegaskan kembali sebagai berikut. Satu, diperkenankan membeli makanan pekerja hanya saat office boy dan petugas kebersihan dan penunjang layanan kantor saat istirahat siang. Ya. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan melakukan LKN, pick up service, dan penagihan ke nasabah. Tiga, office boy dan petugas kebersihan penunjang layanan kantor PKPLK tidak diperbolehkan mengakses ruang brimen tanpa pengawasan dari supervisor. Empat, tidak diperbolehkan membantu menyortir dan mengikat uang.
Guna minimalisir potensi risiko di unit kerja, kami menegaskan kembali berapa hal yang menjadi perhatian seluruh unit kerja terkait tugas dan tanggung jawab jajaran office boy dan petugas kebersihan layanan kantor PKPLK sesuai dengan buku standar operasional prosedur atau SOP sebagai berikut. Satu ya, hadir di unit kerja 1 jam sebelum jam operasional kantor. Dua, membersihkan area kerja pagi hari sebelum jam operasional, membantu menata kerjakan dokumen, surat-surat yang akan dikirimkan, melaksanakan surat pengiriman dalam kota sesuai alamat maupun melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman. Lima, menyediakan minum bagi para pegawai dan tamu internal maupun eksternal. Enam, membersihkan alat kerja kebersihan. Tujuh, menghidupkan lampu listrik atau AC kantor pada pagi hari dan mematikannya pada sore hari setelah tutup kantor. Delapan, memeriksa kebersihan alat makan minum, inventaris kantor. Sembilan, melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja sepanjang masih berhubungan dengan tugas pokok fungsinya. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih. Tanda tangan Pak Peza ya, Kabak OJL dan Bu Anjar ya. Nah, rekan-rekan jadi di sini ya kita menyesuaikan ya sesuai dengan instruksi dan langsung dari Kanwil ya. Jadi ya mohon hal-hal yang menjadi perhatian keempat poin ini ya 1, 2, 3, 4 ini agar benar-benar rekan-rekan maksimalkan di lapangan. Ya harapannya dengan dikeluarkannya surat ini langsung dari Kanwil, yang paling penting adalah terkait urusan kebersihan di kantor. Mudah-mudahan tidak ada lagi isu ya, tidak ada lagi isu ataupun temuan-temuan hasil kebersihan kantor yang tidak maksimal. Ya, harapan kami ya kebersihan kantor harus terjaga dengan baik. Karena di dalam berdasarkan isi surat ini, kita rekan-rekan sebagai petugas kebersihan memang diminta untuk fokus ya melakukan kebersihan di unit kerjanya. Ya, kebersihan yang seperti apa? Ya, kebersihan rutin ya seperti kebersihan mulai dari luar kantor, dalam kantor, kemudian di setiap lantai, di area pergudangannya, toilet, banking hall, galeri ATM, ya Pak ya. Nah, jadi itu tujuannya adalah agar rekan-rekan lebih maksimal fokus dengan pekerjaannya. Ya, itu yang ingin kami sampaikan sore hari ini. Ya, nah, kemudian ada beberapa hal juga yang menjadi koreksi itu terkait berapa temuan. Nanti saya akan tampilkan beberapa temuan-temuan foto kebersihan. Tujuannya tidak lain untuk kebaikan rekan-rekan di lapangan. Ya, supaya kita mengetahui, oh ini tidak perlu dilakukan, ini harus tidak ditindaklanjut dilakukan bersihan segera agar ukir kita aman, tidak mempengaruhi nilai premesis dan lain sebagainya. Ya, jadi itu inti dari surat ini ya. Nah, sampai di sini sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin didiskusikan terkait surat ini, rekan-rekan? Cukup dipahami, semuanya sudah berjalan sebagai mestinya. Paham, paham. Paham ya, Pak ya? Pak, Paham. Ya, ya. Jadi tidak ada yang ingin ditanyakan ya, Pak ya. Jadi kami harap sudah jelas ya terkait surat ini. Sudah ya? Oke. Jelas, sudah. Ya, Pak. baik. Kalau memang ini sudah jelas, tidak ada yang perlu didiskusikan, kita lanjut pembahasan yang berikutnya. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Cukup, Pak.
Oke, cukup. Berarti semuanya jelas ya. Terima kasih ya rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai ketika ada penilaian ONS di lapangan, ternyata rekan-rekan masih ada PKPLK yang ikat uang, PKPLK yang nyortir uang misalnya kan. Atau PKPLK ternyata ikut proseskan nagih dan lain sebagainya. Ya harapan kami teman-teman di lapangan benar-benar fokus, utamakan dulu pekerjaan yang sudah sesuai SOP rekan-rekan ya. Nah, kalaupun memang hal ini dilakukan di luar jam kerja, ya tidak masalah. Ya, Pak. Tapi pada saat rekan-rekan bekerja, sedang dinas, sedang bertugas hari itu, ya tolong hal ini rekan maksimalkan, ya, terutama kebersihan, Pak, ya. Karena jujur saja, Pak, kita sebagai petugas kebersihan, ya, kita memang benar-benar sedang dinilai, sedang diamati, sedang dievaluasi, dan lain sebagainya. Ya, kita ingin semuanya penilaian bekerja petugas kebersihan PKSS bagus ya Pak ya. Tidak ada komplain ya. Ya, tidak ada komplain, tidak ada temuan dan lain sebagainya. Dengan begitu, ya kita setiap tahun akan terus bekerja sama rekan-rekan. Ya, karena kualitas pekerjaan kita bagus. Ya, tidak ada yang uh, perlu diperbaiki atau dibenahi. Ya, nah tapi pada intinya sekali lagi tujuannya adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan PKSS dan juga untuk kebaikan rekan-rekan di lapangan. Kalau kita tidak ada temuan di lapangan, artinya urusan kebersihan semuanya sudah sesuai prosedur, ya nihil komplain dan sebagainya akan menjadi nilai baik bagi kita semua. Itu ya rekan-rekan ya, bisa dipahami Pak ya. Bisa. Hmm, ya. Kemudian kita lanjutkan ini terkait seragam ya Pak ya. Sebelum kita masuk pembahasan tentang temuan-temuan kebersihan, nah di sini kita akan tegaskan kembali khusus untuk PK PLK Pak, ya khusus untuk rekan-rekan PK PLK yang perempatan di KCP, unit, ya ataupun di RKB ya. Ya harapannya sudah tidak ada lagi kita yang menggunakan seragamnya blank-blank. Hari ini ya blank-blank maksudnya seperti ini Pak. Nih. Ya, masih ada yang pakai baju kemeja misalnya ya. Masih ada yang pakai baju corporate lama misalnya. Ya, nah, harapan kami semuanya sudah menggunakan seragam corporate yang terbaru yang ini Pak ya, yang biru seperti ini. Ya, karena berdasarkan surat yang dikirimkan oleh kantor pusat Senin hingga Jumat kita memakai kemeja biru corporate baru seperti ini. Yang membedakannya adalah nanti rekan-rekan kasih list aja lah, kasih tanda list ya. Terserah mau kasih tanda listnya seperti apa atau listnya dilipat di kain di ujung atau dikasih tanda spidol dan sebagainya ya di ujung bajunya. Oh ini untuk hari Senin. Oh ini tanda untuk hari Selasa. Ini tanda untuk hari Rabu, untuk hari Kamis, untuk hari Jumat. Misalnya seperti itu, Pak ya. Jadi seragam yang dibagikan ke rekan-rekan itu kan 5 kemeja, Pak. 5 kemeja ya untuk 5 hari. Kemudian 3 celana dan 1 pasang sepatu. Ya, nah ini sekali lagi kami tegaskan mulai besok dan seterusnya tidak ada lagi kita yang pakai baju seragam corporate lama. Semua sudah menggunakan yang terbaru ya, kecuali kecuali PKPLK yang baru ya. Kalau PKPLK yang lama ya kami pastikan semuanya udah pakai
dari Senin sampai Jumat pakailah seragam korporat yang baru. Untuk PKPLK yang untuk PKPLK yang baru ya karena pengadaan mereka belum dapat yang adanya baju lama tapi masih kondisi bagus, kondisi layak ya masih kita toleransi Pak. Tapi untuk PKPLK yang lama, yang senior yang sudah kontrak lama 5 tahun, 6 tahun misalnya ya. Itu harapan kami sudah pakai seragam ini semua, Pak. Bisa dipahami maksudnya, Pak ya? Untuk PKPLK, Pak ya? Bisa. Bisa, Ya, Pak. baik. Terima kasih. Kemudian, ya, terima kasih. Kemudian untuk rekan-rekan Pramubakti, ya tetap sejauh ini masih belum ada instruksi baru terkait anjuran penggunaan seragam lain, masih disarankan menggunakan seragam kemeja putih, celana hitam. Ya, kita berdoa saja, Pak. Mudah-mudahan di tahun depan, khususnya Pramubakti, punya seragam khusus. Ya, kita akan mengusulkan, Pak, nanti ke kantor pusat. Ya, kita berharap rekan-rekan Pramubakti yang ditempatkan di cabang, ya harapannya sementara tetap masih menggunakan seragam eh, hitam putih ya, Pak ya. Kalaupun tadi punya seragam yang seperti ini, apakah boleh Pak dipakai? Misalnya dikelang 2 hari seperti itu, 2 hari hitam putih, kemudian hari ketiganya pakai baju ini, boleh tak Pak? Boleh, asalkan seragamnya punya Pak. Kalau rekan-rekan Pramubakti punya seragam seperti ini, masih baru, masih layak, ya monggo pakai. Tapi kalau misalnya seragamnya udah pudar, udah lusuh, kusam, itu seragam lama pula misalnya Pak ya, ya tolong jangan digunakan Pak. Ya gunakanlah Jangan yang digunakan, Pak. Ya, merah putih, gunakanlah yang hitam putih ya, merah putih. hitam putih. Hitam putih. Ya, Hitam putih. ya. Terkopi ya rekan-rekan Pramubakti ya Pak ya. Ya halo, bisa dipahami ya Pak ya untuk yang Pramubakti. Terkopi, Pak. Bisa. Bisa Ya, dipahami. ya terima kasih Pak. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Minta tolong juga ini masalah ID card Pak. Kita juga berulang kali mendapat teguran dari ONS ketika mereka melakukan kunjungan di lapangan PKPLK kita didapati tidak menggunakan ID card. Ya, nah sekali lagi rekan-rekan, kami tidak mau justru rekan-rekan nanti besok atau ke depannya masih lagi temuan masalah ID card. Ini juga terkait dengan PKPLK yang baru. Tolong kesadarnya PKPLK yang baru ya mungkin baru dikontrak misalnya mungkin baru diangkat sebagai petugas PKPLK. Tolong inisiatifnya Pak segera buat ID card masing-masing. Ya, lihat contoh PKPLK di Uker yang lain, pinjam ID cardnya, bawa ke tukang percetakan, cetak Pak. Ya, keluarkan biaya paling maksimalnya 25.000 atau 20.000. Ya, biar apa? Biar aman. Kalau nunggu pengadaan dari kantor kita, prosesnya lama. Ya, beda cerita kalau kita kontrak baru. Kalau kita kontrak baru, semuanya PKWT baru, ID card tuh pasti akan dicetak secara serentak. Ya, karena rekan-rekan ini tidak ikut cetak ID card secara serentak, artinya sudah jadi kewajiban cetak sendiri masing-masing. Begitu juga dengan rekan-rekan yang ID cardnya yang sudah hilang, sudah rusak, misalnya ya, Pak ya, udah kusam. Nah, tolong ID card itu juga penting, bagian dari atribut rekan-rekan yang wajib digunakan. Pesan kami, Pak, tolong digunakan. Ya, kemarin juga diskusi dengan ONS, Kanwil, mereka akan kirim foto untuk selanjutnya. Kalau ketika mereka kunjungan di lapangan ternyata didapati petugas PKPLK kita tidak memakai ID card, dia akan foto, dia akan kirimkan ke PKSS. Di foto, nah ini Pak orangnya yang sering tidak pakai ID card. Di foto, ah,
Nanti kita akan proses, Pak. Entah kita keluarkan surat teguran atau surat peringatan. Karena hal ini sudah kita ingatkan, Pak. Di awal, sudah sering kita ingatkan di awal. Jadi, mohon kerjasamanya, Pak. Sekali lagi, ID card itu penting sebagai identitas rekan-rekan di lapangan. Tolong jangan sampai lupa digunakan pada saat rekan-rekan bertugas. Kalau udah selesai tugas, sudah pulang kerja ya tidak masalah ada pakai ID card. Tapi pada saat sedang kerja, sedang dinas, sedang backup Pak Sapam jam istirahat, misalnya sedang melakukan kebersihan misalnya ya, ya harapan kami ya tetap ID card itu kakak pasang dan akan gunakan. Dijagalah dengan baik ID cardnya masing-masing Pak. Bisa dipahami ya Bapak-bapak ya Pak ya. Siap, bisa, Pak. Ya, Baik, siap, bisa Pak. ya Bisa, baik. Ya, bisa. bisa, Pak. Terima kasih Bapak-bapak ya. Kemudian selanjutnya ini terkait ketentuan ya, kumis, jenggot, jangan lupa Pak. Tolong, kumis, jenggot, itu juga kemarin sampai ke kami komplain dari manajemen Kanwil, Pak itu PKPLK-nya apa memang tidak ada aturan, kok nggak pakai minyak rambut, kok kumis jenggotnya tebal dan lain sebagainya, kok tidak dicukur, kok tidak dirapikan. Kita malu Pak kalau sudah ONS yang melaporkan ke kita karena hal ini sudah sering kita ingatkan. Jadi tolong sekali lagi Pak kesadarannya. Ya Pak ya, kita bekerja dengan perusahaan, kita punya ketentuan, kita punya aturan. Selagi kita masih ikut bekerja di sini, ya, dengan segala hormat kami minta tolong kita mengikuti ketentuannya. Oh, ketentuannya rambut harus rapi, disisir, pakai minyak rambut, pakailah Pak. Kalau bapak-bapak rapi, ganteng, ya, yang bagus bapak-bapak di lapangan. Ya, juga penilaian petugas kebersihan ini kita juga dinilai juga dengan bank-bank lainnya. Ya, banyak petugas kebersihan di bank lain. Kalau petugas kita PKSS yang ditempatkan di BRI penampilannya rapi, groomingnya bagus, itu merupakan suatu kebanggaan bagi PKSS dan juga BRI yang menggunakan kerjasama dengan PKSS karena menciptakan suatu image yang bagus. Oh, bahwasanya petugas kebersihan di BRI itu bagus loh, orangnya ramah, orangnya rapi, ya, atributnya lengkap, ya. Kemudian groomingnya bagus, rambutnya juga, kumis jenggotnya juga rapi bersih, kualitas kebersihan juga bersih, ya. Nah itu, ya, rekan-rekan ya. Kita ingin yang diinginkan pihak BRI seperti itu. Ya, dan juga kita PKSS sudah berulang kali kita mengingatkan rekan-rekan. Ya, jadi tolong kerjasama kesadarannya Pak. Jadi maksud kami tanpa harus dikeluarkan SP, dikeluarkan surat teguran, tidak perlu kita menunggu surat itu keluar. Ya, kesadaran masing-masing. Oh, panjang nih jenggot cukur, rapikan. Rambut sudah panjang, potong ke salon. Apalagi besok gajian Pak ya. Besok udah gajian Pak. Ya, jadi silakan Bapak tolong dijaga kerapian groomingnya yang sesuai standar. Itu yang ingin kita tekankan kepada rekan-rekan. Ya. Kemudian selanjutnya ini terkait kondisi alat kebersihan. Pak, saya yakin bapak-bapak ini mendapatkan alat-alat kebersihan ini per periode Pak ya. Ada yang 1 tahun sekali, 6 bulan, bahkan yang 3 bulan Pak ya. Nah, jadi kami berpesan tolong dijaga dengan baik alat-alat kebersihannya. Kalaupun memang alatnya sudah rusak, ya, dan lain sebagainya, tolong dirapikan, Pak. Dirapikan, jangan berantakan.
Ya, kalau alat-alatnya sudah rusak, ya, bila perlu alatnya yang rusak mana? Foto, kirimkan ke grup, ya, dibuat checklist. Misal unit markanding nih, ini alat Pak yang sudah rusak, di list ya. Apa misalnya sapu atau lobby duster atau Windows squeezy, ya, kemudian Windows washer misalnya, atau lobby dusternya dan lain sebagainya, dustpannya udah rusak, udah patah dan lain sebagainya. Nah itu tolong rekan-rekan list, ya, laporkan ke grup petugas kebersihannya masing-masing, biar pihak PKSS mengetahui, oh bahwasanya alat ini udah rusak. Jadi ketika ada pengadaan yang baru lagi, yang ini dulu yang diutamakan, harus datang, ya, harus datang karena itu penting untuk rekan-rekan di lapangan, ya. Kemudian juga terkait alat pembersih kaca, Pak. Ya, kami PKSS dan juga BRI ketika melakukan kunjungan di unit kerja masih ada di lapangan pada saat rekan-rekan membersihkan kaca, ternyata alat yang seperti ini tidak digunakan. Ya, rekan-rekan lebih banyak menggunakan kanebo, ya, dengan cairan pembersih, atau hanya menggunakan dengan kanebo saja. Justru cairan pembersihnya tidak dipakai, alat pembersih kacanya tidak pernah disentuh, tidak pernah dipakai. Ya pasti, ya, tidak maksimal Pak kebersihan kaca di unit kerjanya. Coba Bapak-bapak cek kondisi kaca di masing-masing unit kerjanya. Saya yakin Pak, kondisi kacanya yang paling atas itu sudah banyak jamur. Ya Pak ya, tolong kita sudah siapkan alatnya di rekan-rekan di lapangan. Artinya tolong alat ini digunakan Pak sebagaimana mestinya. Ya, nih alat ini gunanya untuk apa? Alat ini gunanya untuk apa? Ya, cari tahu. Ya, kalau tidak tahu, boleh kita diskusi di grup Pak. Ini gunanya alat ini untuk apa? Ya, kita punya trainernya. Ya, kita punya trainernya. Nanti trainernya akan kasih tahu, kita kasih video tutorial dan sebagainya. Ya, kalau memang dirasa kita bingung cara penggunaannya. Ya, kalau sudah tahu, ya, tolong digunakan, Pak. Oh, udah dapat nih alat ini untuk pembersih kaca dan ini dipakai, Pak, setiap hari. Ya, biar kelihatan kebersihan kacanya memang agak ribet, Pak, terlalu banyak alat. Ya. Ya, pasti manajemen memberikan semua alat kepada kita di lapangan tujuannya agar hasil yang kita lakukan itu maksimal, Pak. Tapi kalau misalnya kita membersihkan hanya pakai kanebo, tidak pakai cairan pembersih, nah itulah yang banyak kejadian di lapangan. Kaca di unit kerja kita banyak yang sudah jamuran, bersihnya kurang maksimal dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sayangkan. Saya yakin bahwa Bapak udah capek kerja, udah capek bersih-bersih pakai kanebo tuh. Ya, ternyata ndak pakai alatnya yang ini. Ternyata ndak pakai alat pembersih kacanya, ya. Cairan pembersih kacanya ndak dipakai. Kepalangan kita capek sekali, pakailah galau Pak alat ini. Alat ini dipakai, alat ini dipakai, ya. Kemudian cairan pembersihnya dipakai, ya. Jadi jelas, ya. Satu kali capek, tapi hasilnya bersih maksimal. Itu ya Pak ya yang jadi perhatian buat rekan-rekan di lapangan terkait kaca. Ya, nah di sini saya ada video ya Pak ya. Saya akan tampilkan video pembersihan kaca. Kenapa kaca ini sangat-sangat menjadi perhatian? Ya, karena ketika kita ingin masuk ke sebuah kantor, kita pasti lihat kaca, apalagi BRI kan banyak kaca, Pak. Kondisi kantor kita banyak kaca, ya. Jadi kita tidak ingin kaca-kaca di BRI itu
terus dikomplain karena apa? Karena kurang bersih, banyak jamurnya dan lain sebagainya. Nah, ini saya tampilkan videonya. Tunggu sebentar. Ya, saya tampilkan. Oke, ini terlihat ya. Gambarnya terlihat. Halo? Terlihat. Ya, Lihat, terlihat. Pak. Ya, saya ulangi ya, saya ulangi ya. Nah, jadi kita punya trader ya. Ini tradernya PKSS, tradernya kebersihan, Pak Soehardi namanya. Jadi ini salah satu praktek ya, praktek di cabang BRI Kayu Agung ya, di mana PKSS mengadakan pelatihan kebersihan. Ya, kita doakan pelatihan-pelatihan kebersihan ini juga berlangsung di cabang-cabang yang lain, termasuk Jambi. Ya, tapi di awal kita lihat dulu videonya. Ini adalah teknik membersihkan kaca ya. Jadi ada alat yang ini cairan pembersihnya ya. Nah, jadi rekan-rekan sebelum melakukan pembersihan disemprot dulu cairan pembersih, kemudian menggunakan Windows washer ya. Nah, Windows washer ini yang kain warna putih itu, Pak. Ya, saya yakin rekan-rekan punya di unit kerjanya. Mungkin yang bingung cara penggunaannya seperti ini, Pak. Jadi digosok pakai Windows Closer, kemudian pakai Windows Squeezy dengan teknik pembersihan kaca pola angka 1, kemudian angka 7 dan angka 8. Nah, kita lihat dulu ya. Ya. Nah, jadi rekan-rekan ketika membersihkan kaca, rekan-rekan jangan takut apa kaget cairan pembersih kacanya habis. Padahal fakta di lapangan cairan pembersih itu banyak. Pesan kami Pak, pakailah banyak-banyak tidak masalah. Ya. Untuk apa kita numpui cairan pembersih banyak-banyak? Ya. PKSS banyak tuh tiap berapa bulan kasih cairan chemical terutama pembersih kaca yang banyak. Pakailah Pak, jangan takut habis. Dia tidak boleh itu dibawa balik. Ah, ini cairan pembersih banyak bawa balik ke rumah. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita pakai untuk kantor pembersihan kaca, mana-mana yang ada kaca, oh ini dia kotor lah kusam, udah pakai cairan yang dibersihkan. Ya, jadi seperti itu rekan-rekan. Ya, jangan takut takut. Wah ini Pak cairannya nanti habis, nanti ini, nanti itu. Saya yakin cairan bersih kaca karena kan pernah menyampaikan kritik dan saran cairannya terlalu banyak Pak. Ya sekarang PR-nya pakai banyak-banyak semprot tidak masalah. Ya jangan takut habis untuk bersihan kaca. Ya jadi tekniknya seperti ini ya disemprot dulu, udah disemprot ya ambil Windows washer. Windows washer ini tujuannya dia untuk menghilangkan noda debu dan juga jamur, Pak. Digosok, ya. Begitu juga dengan kaca yang bagian atas yang tinggi seperti ini kan ya, tidak sampai tambahi pakai gagang sapu, ya. Kaca itu yang bagian luar semuanya gosok, Pak. Cairannya kita banyak, gosok lah. Kaca itu kalau tidak digosok, ya, jamurnya tidak mungkin hilang. Apalagi kita hanya sekedar pakai kanebo misalnya tidak pakai cairan, lap-lap-lap dikit. Menurut kita bersih, Pak. Tapi pas kita cek di lapangan, wah ini banyak kali jamur, jamur-jamur kaca. Ya, nah sampai di sini minta tolong mulai besok semua alat terutama yang untuk bersihan kaca digunakan ya Pak ya. Siap, Bapak. Ya, Pak. Ya Pak ya. Jadi kita ingin memberikan kualitas kaca yang bagus ya, kebersihan kaca dimulai dari perubahan kita melakukan kebersihan kaca. Jadi BRI ketika nanti kunjungan ya
Kemudian ONS kunjungan, pengecekan langsung di lapangan. Oh, udah beda ini. Dari Emang bisa, Pak? kacanya udah beda nih, udah bersih, udah jauh, sangat berbeda. Artinya ada peningkatan perubahan bagi kita. Ya, jadi itu PR kita bersama rekan-rekan, tolong alat kebersihan untuk kaca itu digunakan dengan maksimal. Kemudian kita lanjutkan ini terkait ini, Pak. Terkait pelaporan ya, pelaporan kebersihan ya. Rekan-rekan ya, kalau untuk wilayah Jambi ada beberapa yang belum saya monitor ya. Kayak wilayah Tungkal ya, Tungkal tuh belum saya monitor itu. Jadi saya minta tolong rekan-rekan ya, walaupun belum saya monitor, kami minta laporan-laporan seperti ini sudah jalan, Pak. Laporan foto absensi pagi baik di aplikasi maupun di WA group ya, apalagi di WA grupnya ada amolnya ya. Kemarin saya dapat info dari RO PKSS rata-rata Pak Amol tuh minta dimasukkan di grup kebersihan ya. Nah, jadi mulai besok dan seterusnya itu tolong laporan absensi pagi, full body yang seperti ini tolong Pak konsisten dilaporkan dijalankan. Ya, tidak perlulah kita checklist, kita japri, kita hubungi, diancam-ancam mau kasih SP dan sebagainya. Tolonglah Pak, ini kan sudah kewajiban kita untuk melaporkan. Bagian dari SOP. SOP kita datang lebih pagi, 1 jam sebelum melaporkan foto absensi. Nah, ini tolong semuanya jalankan Pak. Ya, di semua cabang ini sudah berjalan. Ya, mulai besok kita akan cek. Ya, kalau memang benar masih ada yang tidak kirim ya udah, artinya mungkin ya, mungkin udah tahu saya Pak ya, udah tidak bisa dibilangi lagi namanya Pak ya. Artinya mungkin ampuhnya dengan dikeluarkan surat. Ya, mungkin dia nunggu suratnya Pak Pinca dulu, baru dia mau kirim foto. Ya, nah, harapan kami jangan seperti itu Pak. Kalau memang dipinta kirim foto absensi pagi seperti ini, ya monggo Pak, kirimkan. Ya, semua menilai ya, dan nanti akan cek. Kemudian ini pasti akan dilihat oleh manajemen BRI ya. Bapak Ibu Amol akan cek, SPO juga akan cek di grup itu ya. Kemudian selain foto absensi yang seperti ini, tolong juga ya pelaporan kebersihan melalui aplikasi Prima Clean and Care itu tetap konsisten rekan-rekan laporkan pagi dan sore. Begitu juga dengan foto manualnya. Foto manual ini penting, Pak. Ya. Oleh manajemen BRI, foto manual ini sekaligus jadi sarana untuk pengecekan kondisi kebersihannya. Ya, kalau rekan-rekan tidak kirim foto ini, ya jelas kita akan kesulitan. Walaupun sudah ada aplikasi. Aplikasi ini aksesnya untuk antar pusat dan ini untuk kita per cabang. Jadi ada 2 laporan yang rekan-rekan kirimkan melalui aplikasi, ini langsung ke pusat laporannya dan juga melalui foto manual ya di grup kebersihan PKPLK atau Pramubaktinya masing-masing cabang. Ya Pak ya, jangan lupa itu Pak ya. 1, 2, 3 pelaporannya. Kemudian eh untuk pelaporan kebersihannya apa aja yang dipoto ini Pak? Kondisi depan kantor, kondisi pasadnya, kemudian area parkir bersih, ya, kemudian keset kakinya bersih, kemudian area banking hallnya rapi, tanamannya segar, rutin disiram, rutin dirawat, dikasih pupuk atau tanahnya digemborkan dan lain sebagainya, ya. Kursi-kursi juga tertata rapi, lantainya bersih, tidak berkerak,
Ya, kondisi banking hall seperti ini. Kondisi galeri ATM juga bersih, kaca-kacanya bersih. Kemudian kondisi mesin ATM, CRM juga bersih, kisi-kisinya bersih. Nah, ya kurang lebih ini contohnya. Kemudian ya ini juga nih untuk di setiap lantai, baik itu di lantai 2, lantai 3, ruang meja kerjanya supervisor atau meja kerjanya ke unit ya, kemudian mantri, toilet, dapur, dapur, Bremen ya. Bremen tadi udah dapat informasi bahwasanya kita kalau mau bersihkan Bremen harus dikawal ya, harus ada yang mengetahui. Ya enggak boleh PKPLK tugas kebersihan bersihkan sendiri. Artinya harus ada yang mengawasi. Ya karena ruang Bremen itu cukup vital ya, aset-aset berharga banyak di sana. Ya jadi mulai sekarang jangan sembarangan masuk area Bremen, harus dikawal. Ya, minimal kalau ada supervisornya, supervisornya juga melihat, oh ini PKPK-nya sedang membersihkan. Ya, atau kalau punya petugas Bremen-nya, dikawal petugas Bremen ya untuk melakukan pembersihan. Dan tidak boleh sendirian rekan-rekan. Ya, rekan-rekan yang membersihkan, tapi harus ada yang melihat, yang mengawal untuk mengecek. Begitu juga kondisi genset ya Pak ya, kondisi genset. Ini kita juga kemarin jadi koreksi oleh ONS, temuan genset yang tidak terawat. Ya, kita diminta merawat mesin genset ini Pak. Pak Sapam juga sudah kita infokan. Pak Sapam juga harus rutin memanaskan mesin genset ini. Ya, harus rutin panaskan mesin gensetnya. Kemudian harus rajin ganti oli. Ya, olinya kalau udah berapa bulan yo diganti Pak, jangan setahun sekali. Ya, tolong mesin ini penting ya. Biayanya banyak kalau mesin ini rusak. Yang dirugikan pasti BRI. Ya, juga kondisi kebersihan bagian atapnya atau atasnya ini bersih rapi seperti ini. Juga kotak sampah ya rekan-rekan ya, kolom jadi perhatian kotak sampah. Ya, banyak kemarin temuan-temuan kotak sampah itu atasnya banyak bekas puntung rokok oleh petugas kita PKPLK, ternyata selama beberapa bulan tidak dibersihkan. Ya, saking sibuknya Pak. Ya, saking sibuknya tapi itulah kantornya masih banyak temuan kotor kebersihan. Ya, jadi tolonglah rekan-rekan utamakan dulu kebersihan kantor tempat rekan-rekan bekerja. Ya, karena itu menjadi penilaian kebersihan oleh rekan-rekan. Ya, ini contoh berapa cabang yang sudah rutin melaporkan. Ya, udah banyak. Ya, terutama wilayah Jambi, kami minta tolong Pak Danru nanti setiap hari juga bantu cek checklist masing-masing cabangnya. Ya, lihat, tolong laporkan nama-nama yang mungkin tidak rutin ya Pak ya melaporkan kebersihan. Itu akan kita jadikan catatan Pak. Ya, itu akan jadi catatan, kita akan keluarkan surat teguran yang bersangkutan. Karena hal ini kita sesuai instruksi manajemen ya. Manajemen BRI minta laporan kebersihan itu rutin dilaporkan. Ya. Kemudian ini selanjutnya contoh temuan-temuan yang salah ya. Di antaranya mungkin diukur-rekan banyak nih. Terdapat sepatu lah ya, sepatu pekerja lah ya, pekerja atau karyawan ya yang berantakan, tolong Pak. Tolong sepatu-sepatu itu dirapikan ya, jangan jangan dibiarkan berantakan. Kalaupun memang disarankan untuk dibawa pulang, disarankan Pak. Ya, nanti kalau jadi temuan, ini pasti salahnya rekan-rekan PKPLK. Ya, jadi jangan dibiarkan sepatu-sepatu ini justru berantakan ya Pak ya. Kalau memang ini banyak banyak sepatunya Pak Sapam misalnya yang tinggal di kantor, nggak akan ingatkan, tolong sepatu
Untuk kerapian kantor, silakan bawa pulang we Pak. Kaget jadi temuan kan Will. Ya, kami sudah berapa kali jadi temuan. Ya, tolong kerjasamanya. Tidak apa-apa. Kita mengingatkan sama rekan. Ya, apalagi justru ini temuan sepatunya punya PKPLK atau punya karyawan dan lain sebagainya. Rekan-rekan tugasnya adalah coba ingatkan Pak, Bu, mohon maaf sepatu kalau bisa ini nak kami rapikan. Jadi kalau mohon maaf kalau memang sepatunya banyak Pak, Bu, kayaknya bagusnya aman ya. Itu mending dibawa pulang Pak, Bu. Nanti khawatir jadi temuan pihak Kanwil. Nanti penilaian ukur kita jelek dan lain sebagainya. Tidak apa-apa kita sampaikan baik-baik ya kan ya. Kita menghimbau Pak, bukan melarang, kita menghimbau, mengingatkan. Begitu juga dengan kondisi toilet. Toilet kami minta lantai gunakan prosteknya Pak. Prostek saya yakin kita punya setiap unit tolong maksimalkan Pak sikat ya. Toilet harus disikat bersih. Bebas yang namanya kerak-kerak seperti ini. Pakailah prostek ya. Dan juga untuk di area depan, teras depan yang unit kerja rekan-rekan itu ya banyak kondisi debu, tanah dan lain sebagainya, noda-noda bandel seperti ini. Kita punya prostek ya pakai, Pak. Jangan rekan-rekan hanya sekedar lap pakai kain pel, ndak ditambahkan cairan pembersih atau ndak pakai prostek. Pakailah Pak prostek. Noda-noda bandel seperti ini semuanya bisa terangkat, Pak. Tapi dengan catatan harus disikat ya, disikat bersih. Kalau kondisinya seperti ini ya, nih. Kemudian perhatikan lagi kondisi lampu ya, lampu-lampu pilon seperti ini ya, bagian atasnya coba cek lagi Pak. Masih banyak debu atau enggak? Kalau ada debu ya tolong dibersihkan. Begitu juga dengan sela-sela di galeri ATM ya. Jangan sampai banyak debu. Kayak ini kan banyak debu nih, nih di sela-sela tralis banyak debu ya. Nah, ini akan menjadi perhatian buat rekan-rekan. Seperti itu juga dengan kondisi galeri. Nih, kalau kaca bagian bawahnya bagus, tapi bagian atasnya jamur semua ini, Pak. Nah, itulah tadi disarankan kita membersihkan kaca ini bagian atas ini pakai stik panjang atau enggak ya, pakai yang alat yang window washer tadi, Pak. Digosok kacanya, Pak, biar jamurnya hilang. Ya, bekas jamurnya hilang. Jangan bapak-bapak hanya membersihkan di kaca bagian bawah. Ya, perlu tangga pakai kursi bila perlu. Naik dibersihkan. Kemudian pada saat jam layanan juga perhatikan ini, Pak. Alas keset kaki. Kalau bapak-bapak sering membersihkan rutin setiap hari, ya jangan lupa pada saat jam layanan jangan dibiarkan. Di jam layanan justru kita jemur keset kaki di depan. Kan kurang enak Pak lihatnya, ya. Begitu juga dengan alat-alat penunjang kebersihan lainnya, jangan ditaruh di sembarang tempat, ya. Kayak ini. Juga monitor, layar monitor yang di banking hall, coba cek bagian belakangnya Pak. Kalau udah banyak debu, monggo silakan dibersihkan tanpa harus disuruh, ya. Artinya rekan-rekan sudah membersihkan. Begitu juga dengan teman-teman di meja tulis, ya, meja tulis slip. Ini juga banyak nih Pak, temuan di beberapa lapangan yang kami dapati di sela-sela ini debu semua Pak. Ya, gimana kalau yang lihat oleh nasabah Pak? Malulah Pak, oleh nasabah, oleh pihak ONS. Malu ya Pak ya. Jadi ini tolong ya, ini setiap hari di banking hall area depan ini seharusnya sudah tidak ada lagi yang namanya teman-teman kebersihan seperti ini. Itu selanjutnya ini terkait sama ya tadi temuan kaca ya, kemudian temuan-temuan sarang laba-laba. Jadi sarang laba-laba itu Pak, saya yakin
rekan-rekan PKPLK rutin membersihkan, ya. Tapi jangan salah Pak, sarang laba-laba itu tidak perlu nunggu waktu sehari, sudah ada lagi Pak sarang laba-labanya. Jadi pesan kami khusus area galeri, area depan kantor, benar-benar dicek Pak setiap sudut, setiap sisi. Ya, jangan sampai rekan-rekan membiarkan sarang laba-labanya banyak. Ini contoh ya, sarang laba-labanya banyak. Ya, terus bagian pintu rolling door depan juga malu ada sarang laba-labanya. Kemudian kaca juga, kacanya kusam, berjamur ya. Kondisi teras kantor juga berkerak. Kemudian di galeri ATM, struk bekas BG dibiarkan, tidak dibersihkan. Harusnya kita pada saat pembersihan galeri, Pak, kotak lemari ini dianjurkan yang boleh ditaruh barang di sini itu tanda poster, Pak, tanda poster ATM hanya untuk non tunai sama ATM akan segera beroperasi. Seharusnya SOP-nya kayak itu, Pak. Jadi kalau ada slip-slip gulungan gulungan stroke ya yang seperti ini, artinya PR dan tugas kita PKBLK eksekusi amankan Pak, ambil simpan di tempat yang lain, ya jangan dibiarkan berantakan seperti ini Pak. Ini berantakan nih, ya, kas kertas di mana-mana belum debunya, kemudian kondisi kotak sampah banyak noda bekas rokok ya Pak ya. Begitu juga di dalam area galeri ATM terdapat bocor AC. Ya Pak ya, segera lapor Pak, segera lapor ke pimpinan unit kerja kita atau supervisor ya atau pihak-pihak terkait ya, Bu SPO, AMO dan sebagainya. Kalau memang kondisinya urgent, butuh perbaikan segera, kita harus segera lapor Pak, foto izin Pak, mohon petunjuk Pak. Galeri kita di BRI unit Soekarno-Hatta kondisinya kayak ini Pak. Kita khawatir nanti justru jadi temuan Pak AC bocor. Juga ngeri resiko konslet listrik Pak karena di bawah panel. Ya, itu sudah menjadi tugas kita Pak. Pak kita punya kendala ya terkait anggaran dan lain sebagainya sampaikan. Tapi harus juga dibuktikan dengan fotonya. Ya, saya yakin manajemen akan menindaklanjuti. Tapi kalau kita diamkan, tidak kita laporkan, kita baru melaporkan sekali, ya merasa belum ditanggapi, selanjutnya tidak mau lagi laporan. Oh jangan Pak, udah laporan nih, misal hari ini udah laporan, belum ada balasan, belum ada jawaban. Coba ingatkan lagi Pak, 2 hari ke depan, Bu, Pak, mohon maaf, mohon izin, mohon petunjuknya Pak, kondisi galeri AC-nya seperti ini Pak. Kayak mana lah Pak solusinya? Apa perlu kita panggil teknisi perbaikan? Terus Pak, tugas kita adalah melaporkan hal-hal yang seperti itu ya. Terkait gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan teknis atau kondisi inventaris yang perlu perbaikan segera. Kayak contoh AC ini. Ya, juga perhatikan juga rekan-rekan kondisi kantor yang ditumbuhi lumut. Kami pernah sidak kunjungan gabungan, ternyata di lapangan ya di belakang kantornya ya banyak sekali tumbuhan lumut di lantai ataupun di bagian apa ya atas pintu lah ya. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini seharusnya kita peduli, Pak. Oh, ini tempat tetesan hujan. Ya, wajar banyak lumut. Ya, tugas kita sebagai PKPLK, Pak, bersihkan, Pak. Ya, ini dibersihkan. Malu kalau ini tumbuh lumut, semak belukar, apalagi di bagian dak atas misalnya. Tumbuh lebat, ya. Tanaman atau tumbuhan di bagian lantai 3 misalnya, di dak paling pucuk. Jangan kira, Pak, pihak manajemen BRI tidak cek, pasti cek, Pak. Kalau temuannya banyak tumbuhan, tumbuh-tumbuhan liar seperti ini, rekan-rekan pasti.
Ya, dianggap salah. Kenapa? Kok enggak dibersihkan? Harusnya dibersihkan. Entah sebulan sekali, entah 2 minggu sekali, ya. Rekan-rekan yang tahu kondisi, Pak, yang tahu kondisi, oh ini segera saya bersihkan. Ya, Pak ya, jadi tolong kepeduliannya juga ini terkait kondisi alat, Pak ya. Nah, nih, saya tidak tahu alat ini entah alatnya rusak atau memang sengaja petugas kita menaruh alatnya sembarangan. Ya, jadi pesan kami tolonglah taruh alat pada tempatnya, jangan jangan sembarangan. Ini kami ngecek di belakang gedung ya Pak ya, di belakang gedung kantor, pintu belakang ya. Oh ternyata kondisinya parah. Ya begitu juga dengan sepatu-sepatu banyak berantakan. Ini temuan Pak, agar jangan sampai kejadian di unit kerja kita yang lain. Begitu juga dengan kondisi sampah belum dibuang. Padahal udah jam pulang kerja, harusnya kan sebelum pulang kerja, bapak-bapak kan pasti membersihkan sampah di setiap lantai. Sampahnya diambilan dulu, Pak, diambil dulu semuanya dikumpulkan, ya, baru dibuang. Kalau memang pagi ada petugas sampah masing-masing kabupaten kota, ya dikumpulkan, taruh di depan, ya. Tapi kalau misalnya, oh ini hari Jumat, Sabtu ini biasanya petugas kebersihan sampah dinas dinas kebersihan kota itu ndak ada ambil sampah. Oh artinya aku langsung buang belah mana kotak sampah yang besar warga di sini misalnya kan. Cari tempat pembuangan sampah ya, buang di sana Pak. Jadi ukur kita bersih Pak. Ya, jadi kami minta teman-teman yang seperti ini jangan ada lagi, Pak. Ketika Bapak-bapak pulang kerja, kondisi kantor itu tetap dalam kondisi bersih, bebas sampah, ya. Karena khawatir akan dikunjungi, ya, pejabat-pejabat manajemen BRI malam hari. Saya yakin, apalagi kita banyak libur panjang, Pak, ya. Tuh. Lanjut ini yang kemarin ya, kemarin lagi hangat-hangatnya Pak Birsa mengomentari terkait kondisi gudang. Nah, terkait kondisi gudang, ini saya yakin Pak, mungkin kondisi gudang rekan-rekan itu banyak banyak bukti store ya, bukti store, bukti penarikan dan lain sebagainya, banyak barang-barang penting lah ya. Kalau memang kita tahu ini barang-barang yang barang bekas dan tidak bisa lagi digunakan, segera koordinasi dengan bagian logistik atau SPO masing-masing cabang rekan. Konfirmasi dulu, terutama dengan unit di unit kerja kita. Boleh tak Pak? Ya, barang-barang bekas ini kita eksekusi, kita buang. Ya, karena sesuai arahan Pak Wirza, Kabak OJL, kondisi gudang ini diminta dirapikan, dijaga kebersihan. Jangan ada lagi barang-barang bekas ya yang tak terpakai justru penumpuk ya memenuhi gudang kita. Jadi ini hati-hati, tolong jangan sembarang buang, koordinasi dulu. Kalau memang kayak unit oke, supervisor oke, logistik oke misalnya kan, buanglah, oke, eksekusi Pak, buang. Ya, nah itu. Kalau memang boleh dipindahkan ke gudang yang lain, misal contoh ya, misalnya di unit Merdeka, anggaplah kata unit Merdeka di Palembang banyak barang-barang bekas. Ternyata PK-PK kita sudah koordinasi ke unit, sudah koordinasi SPO, sudah koordinasi dengan logistik. Instruksinya udah Pak, barang-barang bekasnya pindahkan aja ke gudang cabang atau ke rutang misalnya ya. Space masih banyak ya. Atau dipindahkan aja ke gudang kuto misalnya kan. Udah eksekusi Pak ya, pindahkan ke sana. Yang paling penting pesan kami koordinasi dulu, jangan main asal buang. Tahu-tahu asal buang, wah ternyata itu barang penting misalnya kan, aset ternyata ya, karena kan lah jadi kesalahan. Jadi maksud saya di sini adalah saya tekankan Pak adalah koordinasi dulu, ya, koordinasi.
Kalau memang perlu dibuang segera ya dibuang. Ya, itu sama terakhir. Nah, ini Pak yang tadi saya maksud Pak ya. Nih, kondisi tong sampah. Jadi kami minta Pak semua unit kerja tolong ya kotak sampah kita yang berada di luar jangan Pak seperti ini. Ini bisa dibersihkan bisa ya. Pakai prostek bisa Pak, bisa nih ya. Bersihkan sikat misalnya ya. Kemudian ini juga jangan dibiarkan seperti ini. Genset di depan yuker, banyak debu, alat kebersihan kita ditaruh depan. Kemudian cek ya kondisi toilet di unit kerja, jangan sampai berlumut, berkerak. Alat kebersihan simpan di tempat yang semestinya. Galeri ATM jangan berkerak seperti ini. Kemudian pembersih, rekan-rekan tolong jangan sembarangan taruhlah di tempat yang tersembunyi. Ya, tralis kaca masing-masing lantai, lantai 1, lantai 2, tolong Pak, sering-sering dicek, dibersihkan rutin. Keset kaki juga seperti itu. Ya, dan sarang laba-laba itu sering numpuk di sini, Pak. Ya, numpuk di sela-sela ini. Ya, jadi itu rekan-rekan yang ingin kita sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan sebelum kita tutup Zoom sore hari ini? Tidak ada, Pak. Cukup Pak, cukup Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Ya, Tidak ada. Cukup Pak. ya, cukup jelas berarti Pak yang sudah kita sampaikan, Pak ya. Oke, ya, Jelas baiklah, Pak. baiklah kalau seperti itu artinya sekali lagi kami berpesan, ayo Pak tetap semangat, ya, cintailah pekerjaan kita. Saya yakin teman-teman kebersihan ini rekan-rekan sudah tindak lanjuti, ya Pak ya. Kalau unit kerja Bapak bersih, rekan-rekan aman ya. Tidak khawatir jadi temuan. Jelas, Pak. Ya, paling itu aja rekan-rekan. Siap. Intinya ini untuk kebaikan rekan-rekan bersama ya. Apapun yang menjadi koreksi, yang menjadi kewajiban kita, tolong benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Paling itu aja. Terima kasih. Sekali lagi sebelum kita tutup, kita foto Kita foto dulu, Pak. dulu Pak. Minta Minta tolong tolong kamera kita on kamera cam. kita pakai. Ya, Ya. kameranya dibuka dulu. Kita foto 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir ya 1, 2, 3. Baik, rekan-rekan mungkin itu saja Zoom sore hari ini. Tolong yang menjadi perhatian kita tadi ya, tolong rekan-rekan tindak lanjuti Pak, perbaiki masing-masing ukar. Jangan sampai justru jadi temuan kanwil karena urusannya ribet ya. Ya, urusannya ribet Pak ya. Bisa mempengaruhi kontrak kerja kita nanti ya, rekan-rekan terutama. Ya, maka dari itu kami minta sekali lagi tolong kerjasamanya, maksimalkan kebersihannya, maksimalkan lapor-laporannya. Kami mendoakan rekan-rekan semua semoga diberikan kekuatan dan kesehatan selama bertugas dan bekerja ya Pak ya. Dan Amin. Amin. mudah-mudahan kita senantiasa diberikan murah rezeki dan keluarga kita diberikan kesehatan. Itu Amin. aja rekan-rekan, terima kasih banyak. Cukup Ya, Pak. sekian Zoom sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ya, bukan maksud menyinggung, tapi untuk kebaikan kita bersama. Ya Intinya Pak. PKSS ini milik kita bersama. BRI adalah tempat kita bekerja, ya, jadi kita harus memberikan layanan yang terbaik untuk BRI. Kapan lagi inilah waktunya untuk kita memberikan layanan yang terbaik untuk BRI. Itu aja kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan. Selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan.